yang baik atau yang jahat. Amin. Allah sanggup saudara, tetapi Allah memberikan kebebasan manusia saudara sekalian dengan haknya untuk didapat memilih. Kita diberikan kebebasan memilih yang baik atau yang jahat. Nah terus saudara sekalian, begitu manusia jatuh di dalam dosa, saudara sekalian, Hawa memberikan buah pengetahuan baik dan jahat ini kepada Adam suaminya, jatuhlah mereka dalam dosa. Nah saudara, kalau saudara lihat dan saudara nilai, saudara apa yang saudara dapatkan dari saudara pengalaman Adam dan Hawa pada waktu mereka di dalam Taman Eden, saudara, apa yang mereka lakukan? Ada buah larangan bagi mereka, tetapi mereka melanggar. Apa saudara? Berarti saudara sekalian, mereka tidak taat. Mereka tidak taat kepada firman. Coba kita buka dalam Kejadian 3 ayat yang ke-4, 5. Kejadian 3, 4, 5, 6. Saya akan baca. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kemudian perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Nah saudara, kita lihat ini luar biasa saudara sekalian, bahaya ini wanita saudara ya. Dari mata saudara dia bisa tergoda. Amin. Apalagi kalau jalan-jalan di mall. Wow. Benar nggak wanita-wanita? Hah? Jujur aja. Jadi bapak-bapak jangan kasih jalan-jalan sendiri wanita-wanita. Bisa berabe ya, saudara. Haleluya. Dan saudara, terus kita lihat di sini bahwa mereka telah jatuh di dalam dosa, dan dosa ini adalah dosa ketidaktaatan. Nah, saudara lihat apa yang terjadi. Iblis dia tahu, saudara. Kenapa saudara? Dia memakai saudara dari keluarga, saudara. Dari keluarga dia menaruh saudara itu dosa ketidaktaatan. Dosa ketidaktaatan terhadap firman Allah. Dan kita melihat bahwa saudara dosa ketidaktaatan ini terus dia berjalan terus sampai pada keluarga yang hidup pada zaman kemurahan anugerah Tuhan, yaitu yang hidup pada akhir zaman ini. Ini dosa tidak taat terhadap firman. Dia masuk di dalam keluarga saudara. Kenapa? Karena iblis tahu dari dalam keluarga itu ada benih-benih saudara, generasi penerus saudara, benih-benih ilahi untuk membangun dalam satu tubuh Kristus menjadi keluarga Allah yang kudus, yang tidak bercacat celah, yang berkenan kepada Allah. Amen. Iblis tidak mau, sehingga dia memberikan saudara faham ini, ketidaktaatan kepada firman Allah. Dan saudara lihat, kita lihat bagaimana ketidaktaatan saudara terhadap firman itu masuk dalam keluarga Allah saudara sekalian, yaitu saudara sekalian tentang suami istri. Dosa ketidaktaatan kepada firman. Dari keluarga Allah ini saudara sekalian, kenapa iblis tidak mau? Karena saudara sekalian, benih ini terus akan bertumbuh saudara sekalian untuk membangun keluarga Allah saudara, sehingga satu kerajaan Allah yang kuat saudara, sehingga saudara kita akan melihat kemuliaan Tuhan itu akan dinyatakan kepada keluarga Allah yang Allah tetapkan di bumi ini sampai dalam kerajaan Allah. Dan iblis tidak senang. Dan saudara-saudara sekalian, masuklah saudara ketidaktaatan terhadap keluarga, yaitu tentang suami istri.
saudara, suami istri tidak taat terhadap firman. Apa firman bilang sama suami istri? Nih, suami istri dulu ya. Sebentar suami. Haleluya. Ada haleluya ibu-ibu? Haleluya. Puji Tuhan. Nah saudara sekalian, mari kita lihat di dalam Efesus yang kelima ayat 22 dan 24. Bagaimana saudara sekalian adalah dasar daripada rumah tangga. Efesus 5. Efesus 5 ayat yang ke-22. Saya minta tolong, ada yang bisa membacakannya? Dari wanita. Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Ada yang bisa menolong baca? Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Amin. 24 sudah? Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Hai istri-istri, hendaklah kamu tunduk kepada siapa? Suami, seperti kepada Tuhan. Saudara, kita lihat derajat daripada suami disamakan seperti kita tunduk kepada Tuhan. Luar biasa itu saudara. Amin. Amin suami-suami. Nah, kalau istri harus tunduk seperti tunduk kepada Tuhan, kepada suami-suami mereka. Nah, suami itu bagaimana juga dia harus membawa diri sebagai saudara kepala di dalam keluarga untuk membawa kehidupannya, saudara, supaya dia bisa menjadi berkat dalam keluarga. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi istri harus tunduk kepada suami seperti tunduk kepada Tuhan. Luar biasa Allah tempatkan kepada suami-suami. Sadar gak suami-suami? Allah menempatkan suami-suami untuk istri akan tunduk seperti mereka tunduk kepada Tuhan. Tapi kita pun bapak-bapak harus tahu membawa kehidupan kita. Hidup sebagai bapak, sebagai imam di dalam keluarga. Amin. Amin saudara. Harus menjadi panutan suami. Harus menjadi imam. Yang kepala itu adalah suami. Haleluya. Kemudian, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi suami itu adalah kepala kepada istri. Amin. Oh luar biasa saudara, tunduklah. Sebaliknya banyak istri nggak tunduk tapi tanduklah. Ya saudara sekalian, ada amin? Tanduk, banyak pentanduk saudara sekalian istri-istri. Haleluya. Dan saudara sekalian, istri adalah kepala. Jadi istri bukan kepala loh saudara. Ingat, istri ini jangan jadi kepala, suami yang kepala kepada istri. Ada haleluya? Kita harus tahu, taat terhadap firman ini saudara. Kemudian yang berikut dikatakan, hai suami, ini bagian suami. Hai suami, kasihilah istrimu. Amin. Suami-suami mengasihi istri. Haleluya. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Lagi-lagi, kasihilah istrimu suami-suami sebagaimana Kristus yang telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Berarti suaminya itu saudara sekalian, suami itu sebagaimana Kristus telah mengasihi, begitupun ukuran kasihmu kepada istrimu. Rela berkorban. Amin. Dalam keluarga